ada 4 panggilan Allah yang istimewa. 4 panggilan ini berbeda dengan panggilan-panggilan yang lain. Makanya keempat panggilan ini kami namakan panggilan yang sangat istimewa. Yang pertama, panggilan Allah yang istimewa yaitu azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sami'an azan walam yakul mithla ma qala al muadzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan azan kemudian dia tidak menjawab, tidak mengijabah, tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka besok di hari kiamat ketika orang-orang mukmin sedang bersujud, dia dicegah dari sujudnya. Bapak Ibu sekalian, azan itu ketika ada muadzin atau Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang memanggil sebenarnya bukan Bilal, bukan muadzin. Itu sebenarnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan itu yang memanggil Allah. Hadiahnya tidak hanya 100 juta. Hadiahnya al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya 3. Kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Al-falah itu kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Allah memanggil jam 12 siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diberi hadiah al-falah. Jenengan kira-kira hadir di masjid jam berapa? Kok meneng rane sing teko to sampai? Nggih. Dipanggil Kapolda 100 juta, timik-timik jam 6 pagi datang Pak, hanya 100 juta. Al-falah ini yang manggil Allah, hadiahnya al-falah, kemenangan, keberuntungan, kekayaan. Yang kedua, panggilan Allah yang istimewa adalah panggilan haji dan umroh. Bapak Ibu, beruntung sekali orang itu bila dipanggil Allah. Orang yang bisa mendatangi sholat jamaah itu beruntung sekali. Yang kedua, ketika orang dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umroh itu beruntung sekali. Kenapa ada panggilan haji dan umroh? Bapak Ibu, ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang melibatkan maliyah saja, harta saja, seperti sedekah, zakat, infak. Ada ibadah yang hanya melibatkan fisik saja, seperti puasa, sholat. Yang ketiga, ada ibadah yang melibatkan harta dan melibatkan fisik, yaitu ibadah umroh dan haji. Ini asal usulnya, dulu itu ada seseorang miskin sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya orang kaya, dia sholat seperti kita, dia bisa ibadah seperti kita, tapi orang kaya itu bisa berderma yang kita tidak bisa berderma. Akhirnya Rasulullah bersabda, zikirlah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali sehabis sholat, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali sehabis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali sehabis sholat, maka apa yang kamu baca sehabis sholat itu bisa mengalahkan sedekah, infaknya orang-orang kaya. Akhirnya kemudian Rasulullah banyak bersabda bahwa al-faqru syainun indan nas wa azyanu indallah. Fakir, tidak mempunyai harta, itu menurut manusia celah, tapi itu menjadi penghias bagi orang-orang di sisi Allah, bagi orang-orang fakir di sisi Allah. Bapak Ibu, nanti di mahsyar orang itu akan melihat satu istana, yang istana itu megah, semua ingin masuk ke sana. Ketika ditanyakan kepada malaikat, itu istana milik siapa? Apakah milik para nabi? Mboten. Apakah milik para rasul? Mboten. Lalu itu istana milik siapa? Itu istana miliknya orang fakir di dunia yang dia bersabar. Bahkan di dalam cerita yang lain, di dalam hikayat yang lain, orang fakir, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Berarti enak melarat apa enak kaya, Pak? Wong sing diceritakno fadilah miskin cek kaya wae. Insyaallah, ya Allah, enak kaya. Kaya itu ada orang kaya, ada orang miskin. Kaya itu berkaitan dengan uang. Tapi kaya belum tentu lapang. Makanya orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang punya hati yang lapang.
Akhirnya ada untuk muqabalah pembanding antara orang fakir dan orang miskin ini, pembandingnya untuk orang kaya apa? Haji dan umroh. Karena orang fakir itu siapa yang mendatangi jamaah sholat subuh sebelum datangnya imam, qobliyah subuh, kemudian datang ke masjid, datang sebelum datangnya imam, menangi takbiratul ihramnya imam, maka sama halnya dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Iku wong melarat, enak wong melarat, ibadah uga angel-angel Pak. Orang kaya itu dia wajibkan oleh Allah haji, umroh itu untuk apa? Untuk bisa membandingi fadilah keutamanya orang miskin. Jadi wong melarat rasa susah nek gak iso haji. Wong melarat itu hajine penak tok Pak. Wong sugih Masya Allah ngetokno biaya minimal 40 juta. Nek sakniki sing wedok seneng shopping ketoke kurang 40 juta ya Pak. Kabeh diblonjoni Pak. Nggih, Masya Allah. Semoga, tapi Rasulullah dalam satu sisi juga bersabda al-hajju al-mabrur laisa jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tapi kadang-kadang kemabruran haji ini ditangguhkan oleh Allah, tidak datang seketika. Ada Pak orang, dia itu orangnya jelek. Jadi ada kiai kaya raya, dia itu punya satu metodologi pengajaran. Dia mengimani hadis ini bahwa orang yang diumrohkan, orang yang dihajikan itu pasti akan menjadi orang baik. Akhirnya kiai ini mengumpulkan uang, ketika uangnya banyak, itu satu kampung yang paling nakal itu didekati Pak. Satu kampung itu terkenal dia mencuri dan pemabuk didekati. Mas, nggih Pak Yai, sampean gak kepingin haji toh? Kepingin Pak Yai, tapi awak cek rusak ngene iki piye, wong ora duwe duit, aku nggak punya uang, kelakuanku masih buruk. Nggak apa-apa Mas, tak biayai, ini uangnya, berangkatlah haji. Bareng berangkat haji, pulang, alhamdulillah hajinya mabrur, dari mabuk menjadi tidak mabuk, dari mencuri dia akhirnya bekerja sebagaimana halnya yang halal. Orang-orang alhamdulillah Pak Yai mabrur, alhamdulillah. Ada orang suka mabuk, suka mencuri, suka berjudi. Orang ini dari kampung sebelah nikah dapat tetangganya Pak Kiai ini, didekati lagi. Mas haji Mas yo. Aku yo gelem Pak Yai, tapi yo duite gue iki lah tak kei duit tak daftarke. Nggak dikasihkan sama Pak Yai, kalau dikasihkan habis ini untuk judi. Didaftarkan bareng-bareng, mana KTP-nya, daftar Pak. Bareng daftar, pulang. Yang asalnya judi dia itu hanya ikut-ikutan, pulang jadi bandarnya Pak. Ciri wong-wong wis kajine mblarah iki. Jenenge kaji mabur iki. Kata Pak Yai, tidak, hajinya mabrur, cuma tidak tahun ini, mungkin tahun depan dia diberi tobat sama Allah. Tenan Pak, tahun depan tambah tegalnya mertua dijual, motor mertua dijual untuk judi Pak. Ciri wong-wong wis nganggur Pak Yai, nganggur, tambah parah saiki. 3 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, sampai menunggu 10 tahun Pak. Di kampung itu masyhur, ada orang yang setiap nisful lail jam 1:30 malam datang ke masjid, iktikaf di masjid, sholat, menangis, tapi tidak ada yang tahu siapa itu orangnya. Akhirnya Pak Yai penasaran, siapa yang masyhur setiap 1:30 malam lampu mati dia sholat sambil menangis. Akhirnya Pak Yai itu mulai sore pura-pura di masjid, dia tidur di pojokan, tidak ada yang tahu. Orang ini masuk. Kemudian ketika orang ini mau pulang sebelum subuh, dicegat sama Pak Yai, dilihat ternyata orang yang mencuri ini, orang yang pemabuk ini, orang yang penjudi ini. Pak Yai menangis, nak, ternyata kemabruran hajimu itu menunggu 10 tahun. Ada Pak, orang haji tambah medit, tambah medit, tambah medit. Ada Pak. Saman punya tetangga seperti itu. Itu jangan digunjing, jangan dihina. Mungkin kemabrurannya itu ditahan oleh Allah. Ada yang 1 bulan sebelum kematiannya baru mabrur Pak. Orang pelit seumur-umur hidup pelit. Haji sudah 3 kali tapi usah medit Pak. Itu 1 bulan sebelum meninggal datang ke orang-orang ngasih uang, ciri wong kadi ngaren ya Pak Kaji kok luman.
Kadingaren Pak Kaji kok luman. Bareng luman dermawan 1 bulan mati Pak. Oh ternyata kemaburan haji itu tidak harus seketika, tapi ada kalanya ditunda. Semoga yang berangkat tahun ini dan selanjutnya juga diberi kemaburan oleh Allah. Allahumma amin. Tolong yang berangkat dijaga hatinya. Haji dan umroh itu adalah panggilan Allah yang kadang orang kaya pun belum tentu dipanggil. Tapi orang yang tidak punya uang, hanya punya 12.000 sekalipun, kalau dipanggil Allah tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada 4 panggilan Allah. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah haji dan umroh, yang ketiga adalah kematian. Bapak Ibu, orang bekerja belum tentu kaya, orang sekolah pinter belum tentu, orang sekolah mondok belum tentu pinter, tapi kalau orang hidup pasti mati. Kapan kematian kita selalu dirahasiakan oleh Allah agar senantiasa kita teringat akan kematian kita. Haji dan kematian itu 2 hal yang mirip. Ketika kita haji dan umroh, kita hanya memakai pakaian ihram. Itu menandakan bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kematian kita itu sesuai dengan apa yang menjadi keseharian kita. Insya Allah kalau kita setiap hari berbuat amal soleh, kematian kita juga dalam kesolehan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang keempat, panggilan Allah yang istimewa adalah panggilan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata-kata jihad hari ini selalu dipakai orang-orang yang selalu mengkerdilkan arti jihad itu sendiri. Bapak Ibu, jihad itu artinya dari kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh membela ajaran Allah. Jihad ini bisa dilakukan siapapun. Jihad itu ada 2. Satu, ada jihad fi daril harb. Ada jihad di medan peperangan, di negara yang berkecamuk perang. Seperti yang dilakukan para pahlawan kita ketika ada orang menjajah negeri kita. Kita berjihad mengusir mereka dengan cara membunuh atau mengusir mereka agar mereka keluar dari negara kita. Itu jihad. Jihad bimakna al-qatl, jihad bimakna mengusir dan membunuh, itu ketika fi daril harbi, ketika kita dalam keadaan berkecamuk perang. Yang kedua, jihad fi daril aman, jihad di negara yang sudah notabene aman. Ini tidak membunuh, ini tidak mengebom, tapi jihad fi daril aman, yaitu dengan menjadikan kita bersungguh-sungguh menerapkan apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah. Kalau sebagai ulama menyampaikan hukum Allah itu jihad. Kalau tidak ulama jangan menyampaikan, mudah salah kaprah. Bahkan yang akhir-akhir ini miris sekali, ada sebagian ustadz di Indonesia mengatakan Indonesia tidak pernah adanya wali songo. Kan ngeri Pak. Kalau tidak ada Wali Songo, tidak ada Demak Bintoro, tidak ada Mataram. Sejarah seakan-akan ingin diperintir bahwa Islam selalu dari luar. Memang kita akui Islam selalu dari luar, tapi perjuangan nenek moyang kita untuk mengembangkan Islam ini juga kita harus tahu arti sejarah bangsa ini. Maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, leluhurnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Jadi ada 4 panggilan Allah. 1 adzan, monggo sing sergep jamaah. Nomor 2 haji dan umroh. Yang ketiga adalah kematian, itu juga panggilan Allah. Yang keempat adalah jihad. Anda menjadi abdi negara ketika niatnya lillahi ta'ala, ikhlas, jangan lakukan yang haram. Ini adalah jihad kita. Ini adalah jalan menuju Allah kita, dengan jalan mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.